Cukup. Cukup. Cukup Bapak Ibu hadirin sekalian. Cukup. Cukup. Mohon tenang. Cukup. Waktu sudah habis. Nanti akan kami berikan waktu lagi. Baik, terima kasih. Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya kita akan melanjutkan segmen berikutnya, di mana dalam segmen ini semua pertanyaan sudah disiapkan oleh tim panelis sesuai tema dan subtema debat hari ini. Dan pada segmen ini akan ada sesi calon bupati dan sesi calon wakil bupati dalam menjawab pertanyaan panelis, di mana pemilihan pertanyaan ini akan diambil langsung oleh para calon bupati dan wakil bupati dalam fishbowl yang sudah kami sediakan. Dan kepada para kedua pasangan calon kami persilahkan untuk menuju ke depan podium. Bapak Ibu hadirin sekalian, saya akan menjelaskan ada dua subtema di mana tema sinergitas pemerintah daerah dengan pemerintah pusat adalah tema untuk para calon bupati. Sementara untuk tema penguatan nasionalisme dalam memperkokoh NKRI adalah tema untuk para calon wakil bupati. Jika di segmen sebelumnya penyampaian visi, misi dan program kerja diawali dari nomor urut 1, maka di sesi ini kita akan mulai dari nomor urut 2. Dan saya tegaskan kepada kedua paslon bahwa kita akan mengawali yang hanya bisa berbicara adalah para calon bupati. Langsung saja kepada calon bupati nomor urut 2, kami persilahkan untuk mengambil nomor undian yang ada di fishbowl sebelah kanan. Silakan Bapak, dan ditunjukkan kepada Bapak Ibu hadirin sekalian dan pemirsa TV One. Baik, ini adalah fishbowl amplop A. Saya akan ambil pertanyaan A. Mohon maaf, ini adalah pertanyaan A. Bapak Ibu hadirin sekalian, masih tersegel rapat dan kami jamin kerahasiaannya. Pertanyaan tidak akan saya ulangi, jadi mohon disimak dengan baik. Pertanyaan untuk calon bupati nomor urut 2. Salah satu bentuk nyata dari sinergisitas pemerintah pusat dengan pemerintah Kabupaten Sorong adalah kawasan ekonomi khusus Sorong. Kawasan ekonomi khusus adalah program pemerintah pusat di mana kawasan ekonomi khusus akan memungkinkan tumbuhnya berbagai industri pengolahan yang diharapkan akan menciptakan kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Pertanyaannya, hal-hal apa yang akan saudara lakukan agar kawasan ekonomi khusus bisa segera operasional dan terus berkembang di masa datang sehingga menjadi sumber kesejahteraan bagi masyarakat di Kabupaten Sorong? Waktu Anda menjawab 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih. Kawasan Kabupaten Sorong adalah potensi besar bagi Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, dan secara nasional di Indonesia. Sampai dengan hari ini belum berjalan dengan baik. Apabila saya dengan Pak Suprapto, Malakam Suprapto, terpilih menjadi Bupati Kabupaten Sorong 2024-2029 pertama, kami mengadakan rapat koordinasi dengan seluruh OPD-OPD, bahkan pun di pusat dan daerah yang berkaitan dengan Kabupaten Sorong. Yang kedua, bagaimana implementasi secara khusus untuk Kabupaten Sorong yang ada di RR dapat berjalan dengan baik. Kenapa saya bilang demikian? Karena mungkin ada hal-hal yang tidak tergantung dalam sesuatu yang ada di Oleh sebab itu, kami melibatkan semua potensi, baik secara khusus untuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, provinsi-provinsi, bahkan pelaku-pelaku ekonomi yang dapat melaksanakan dan melihat sejauh mana pembangunan di Kabupaten Sorong dapat berjalan dengan apa yang kita harapkan, sehingga Kabupaten Sorong dapat maju sesuai dengan apa yang kita lihat dan kita harapkan, dan Kabupaten Sorong dapat
mensukseskan sesuatu yang dari Kabupaten Sorong menjadi dilematis dan menjadi dasar bagi kita untuk Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya. Dan juga seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Sorong, secara khusus pemilih tanah adat yang ada di Arar, kita melibatkan mereka, sehingga kenapa pemilih tanah adat di Arar secara khusus warga kami, kenapa demikian? Sehingga kita rangkul mereka akan menjadi dasar untuk pembangunan ke depan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilahkan calon Bupati nomor urut 1 untuk mengambil undian pertanyaan yang ada di fishbowl. Silakan, dan bisa ditunjukkan kepada Bapak Ibu hadirin dan juga pemirsa TV One. Nomor undian ini akan menjadi amplop pertanyaan untuk calon Bupati nomor urut 1. Silakan ditunjukkan Bapak. Huruf B, baik, saya akan ambil pertanyaan, amplop pertanyaan huruf B. Bapak Ibu hadirin sekalian, masih tersegel rapat dan kami jamin kerahasiaannya. Untuk calon Bupati nomor urut 1, pertanyaan tidak akan saya ulangi. Mohon disimak dengan baik Bapak. Pertanyaannya adalah, desentralisasi adalah salah satu agenda reformasi untuk mencegah perpecahan, disintegrasi bangsa di Indonesia melalui pemberian otonomi kepada pemerintah daerah tanpa mengurangi pengawasan dan bimbingan untuk memastikan tujuan nasional tercapai dan menghindari konflik antara pusat dan daerah. Dalam sejumlah aspek sering terjadi konflik kepentingan antara pemerintah pusat dan daerah, misalnya dalam hal pembuatan peraturan daerah dan pengusulan anggaran. Pertanyaannya, bila Anda terpilih menjadi pemimpin di kabupaten ini, apa strategi saudara untuk menjaga hubungan yang harmonis dengan pemerintah level yang lebih tinggi, provinsi dan pusat dalam aspek-aspek regulasi dan keuangan? Waktu Anda menjawab 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Ya, baik. Itu pertama bahwa kita melakukan sinkronisasi antara kebutuhan masyarakat Kabupaten Sorong, kemudian dengan provinsi, dan tentunya juga dengan pemerintah pusat sesuai dengan kebutuhan real yang ada di Kabupaten Sorong, sehingga program atau rencana-rencana yang kita lakukan tentunya sesuai dengan kepentingan nasional dalam rangka untuk memperkuat kebutuhan atau pelayanan masyarakat yang ada di Kabupaten Sorong. Ya, cukup. Masih ada waktu Bapak? Masih ada waktu? Iya, kemudian hal berikut juga terkait dengan desentralisasi ini, memang pemerintah pusat sudah kasih kewenangan penuh kepada pemerintah daerah, dan tentunya kita melakukan menggali sumber-sumber yang ada di daerah terkait dengan potensi-potensi, terkait dengan misalnya bidang pariwisata dan segala macam. Kita akan lakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan selanjutnya pemerintah pusat, sehingga setiap kita ajukan rancangan atau ajukan kebutuhan permasalahan yang ada di daerah pasti betul-betul sesuai dan bisa menjadi pertimbangan dari pemerintah pusat dan tentunya untuk kebutuhan masyarakat di Kabupaten Sorong. Masih ada waktu Bapak? Cukup. Cukup, baik. Terima kasih kepada kedua calon bupati. Selanjutnya adalah sesi khusus untuk calon wakil bupati yang akan menjawab pertanyaan dari panelis. Kami persilahkan untuk calon wakil bupati nomor urut 2 untuk mengambil pertanyaan yang ada di fishbowl sebelah kiri. Silakan Bapak, diambil dan ditunjukkan kepada hadirin dan pemirsa TV One. Baik, huruf yang didapatkan adalah huruf B. Saya akan ambil amplop pertanyaan huruf B. Bapak Ibu hadirin sekalian, ini adalah amplop pertanyaan huruf B dan masih tersegel rapat. Saya jamin kerahasiaannya. Dan untuk Bapak calon wakil bupati nomor urut 2, pertanyaan hanya saya bacakan 1 kali, jadi mohon disimak dengan baik. Kabupaten Sorong
adalah bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Walaupun masih banyak kekurangan, NKRI haruslah menjadi rumah yang nyaman, damai, adil dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia dari ujung paling barat Pulau Sumatera sampai ke ujung paling timur wilayah Papua. Pertanyaannya, apa yang akan Anda lakukan untuk memperkuat nasionalisme Indonesia di kalangan warga Kabupaten Sorong, khususnya generasi muda? Waktu Anda menjawab 2 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Generasi muda adalah aset bangsa. Untuk itulah generasi muda benar-benar harus kita perhatikan, supaya para generasi muda mempunyai pemikiran, karakter untuk menjaga NKRI ini. Untuk itu, apabila kami terpilih menjadi Wakil Bupati Sorong, akan kita adakan seperti lomba budaya nasional, karnaval budaya, bangga produk lokal, peningkatan UMKM dan lain sebagainya. Sebagai contoh, pemerintah daerah apabila ada kegiatan-kegiatan yang menyangkut rapat atau apapun bentuknya yang dibiayai dari anggaran APBD, diutamakan makanan-makanan tersebut memakai produk lokal, sehingga bapak-bapak, ibu-ibu bisa merasakan atas hadirnya pemerintah. Adik-adik kita generasi Z tidak mungkin semua jadi pegawai negeri, semua jadi TNI Polri, tidak mungkin. Haruslah mereka dibekali dengan pelatihan-pelatihan supaya mereka bisa mandiri, tidak ada ketergantungan dengan pemerintah. Contoh UMKM, apabila ada mau memproduksi jenis apa, pemerintah hadir. Apakah peralatan yang harus disediakan dan lain sebagainya. Termasuk bagaimana menjual produknya. Itu juga pemerintah harus hadir. Terima kasih. Baik. Selanjutnya kami persilahkan kepada calon Wakil Bupati nomor urut 1 untuk bisa mengambil nomor undian pertanyaan dan ditunjukkan kepada pemirsa dan Bapak Ibu hadirin sekalian. Huruf C. Baik, saya akan ambil amplop pertanyaan huruf C. Bapak Ibu hadirin sekalian, ini adalah amplop pertanyaan huruf C, masih tersegel rapat. Dan pertanyaan tidak akan saya ulangi, jadi mohon disimak baik-baik. Saya hanya akan membacakan satu kali. Pengaruh negatif dari otonomi khusus Papua, yaitu munculnya paham kedaerahan, primordialisme yang berlebihan. Akan tetapi ada pengaruh positif dari otonomi khusus Papua terhadap nasionalisme pemuda Papua, yaitu bahwa otonomi khusus Papua pada dasarnya memberikan proteksi terhadap orang asli Papua sebagai bagian dari warga negara asli Indonesia. Terlibatnya orang asli Papua dalam era otonomi khusus akan meningkatkan kesejahteraan dan ini berkorelasi terhadap nasionalisme dan identitas kebangsaan. Pertanyaannya, apa langkah-langkah strategis Anda untuk mengurangi pengaruh negatif otonomi khusus Papua dan memperkuat pengaruh positif Otsus Papua? Waktu Anda menjawab 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, dalam mengatasi pengaruh negatif daripada otonomi daerah, maka langkah kami yang pertama adalah mengurangi yaitu segregasi penduduk yang ada di Kabupaten Sorong ini. Di samping itu juga agar masyarakat pemuda di Kabupaten Sorong ini lebih mencintai budaya dan tradisinya. Maka dalam mencintai budaya dan tradisinya ini, yang pertama kita kuatkan penggunaan bahasa
daerah setempat, yakni bahasa Moi, yang mana hal ini sudah diawali oleh Bapak Joni Kamuru untuk menyusun kamus bahasa Moi. Hal ini pemuda-pemuda lebih bangga dengan bahasanya sehingga lebih menguatkan untuk nasionalismenya. Di samping itu juga tentang budaya dan tradisi yang selama ini budaya anak-anak pemuda sekarang lebih kurang begitu mengenal kepada budaya dan tradisi daerahnya masing-masing. Maka ke depan sekolah-sekolah budaya atau sekolah adat ini perlu kita tekankan kepada generasi muda agar mereka-mereka itu tahu dan budayanya. Dengan memahami, mengetahui dan melaksanakan tradisi dan budayanya, dia lebih bangga menjadi bagian daripada budaya bangsa Indonesia. Dengan budaya ini hadirin, dengan memahami budaya dan melaksanakan tradisi dan budaya, itu adalah merupakan khasanah kekayaan bangsa Indonesia yang harus kita tanamkan kepada generasi muda untuk meningkatkan nasionalisme pemuda yang ada Kabupaten Sorong. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Sesi pendalaman visi, misi, dan juga program kerja masih akan kami lanjutkan di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami di debat putaran ketiga calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Sorong tahun 2024.